أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين Sadaqallahul Azim. Dan ingatlah Yunus yang berada dalam ikan Nun ketika dia pergi dalam keadaan kesal, marah, dan dia mengira kami tidak akan mampu melakukan apa yang kami inginkan. Fanahda, maka Yunus merintih, menjerit, menghadap kepada Zat yang Maha Kuasa dalam kegelapan. Dia mengatakan, sungguh tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk yang berbuat zalim. Maka kami kabulkan baginya apa yang dia inginkan, yang dia mohonkan, dan kami selamatkan dia dari rasa bimbang, gelisah, bingung. Demikian pula kami akan memberikan keselamatan kepada orang-orang yang beriman. Ayat ini jelas sekali mengingatkan seluruh umat yang beriman kepada Allah dimanapun berada, kapanpun mereka hidup. Mengingatkan tentang hakikat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat penting untuk kita tanamkan dalam kalbu kita saat ini. Pada saat kita berada dalam keadaan zulumat, kegelapan melihat masa mendatang. Kegelapan kapan akan diangkat virus corona. Kegelapan bagaimana mengatasi ekonomi, kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan umat. Kegelapan menghadapi berbagai masalah akibat munculnya satu masalah, yaitu virus yang telah berpengaruh bagi komunikasi setiap hamba dengan Allah yang biasa dilakukan bersama-sama sujud ruku di masjid. Komunikasi dengan sesama, termasuk dengan keluarga, karena ada anjuran berlandaskan ilmu. Jangan sampai sering-sering bersentuhan. Kalau sekali bersentuhan harus mencuci tangan. La haula wala quwata illa billah. Sehingga buruk sangka terus bermunculan ketika bertemu dengan seseorang. Jangan-jangan dia terkena virus corona secara positif. Duh, jangan dekat-dekat. Ini jelas-jelas mengganggu komunikasi sesama manusia. Pengaruh virus juga jelas-jelas berpengaruh bagi masa depan ekonomi, keluarga, masyarakat. Sudah banyak yang gelisah, bimbang saat ini. Bagaimana cara memberikan makanan, minuman kepada keluarga. Usaha sudah bangkrut. Berjalan juga dilarang. Kemudian mau berbisnis, siapa yang mau menjadi konsumen? Cukup berat. Fil zulumat. Seberat bagaimanapun problem yang dihadapi umat saat ini, tidak ada apa-apanya dibanding dengan problem yang dihadapi oleh Nabi Yunus. Beliau berada di dalam ikan. Bukan cuma gelap berfikir, bukan cuma gelap membaca masa mendatang, tapi betul-betul mata pun tidak bisa bermakna, bermanfaat.
karena berada dalam ikan. Apa yang mesti dilakukan kalau sudah berada dalam kegelapan seperti itu? Beliau juga merasa kegelapan menghadapi umat karena memang tidak mau melaksanakan perintah. Kesel, kecewa. Maka ternyata oleh Allah, Nabi Yunus dihukum untuk sementara ditelan oleh ikan yang sangat besar. Tidak terbayang akankah bisa keluar dari ikan. Saat ini banyak sekali manusia yang berada dalam keadaan kebimbangan, kegelisahan, kebingungan. Tidak mampu membuktikan apakah akan beres masalah sebulan ke depan, atau 2 bulan, atau 3 bulan. Belum ada yang mampu membaca. Wawancara para ahli pun tidak ada yang memberikan kalimat yang bisa memberikan keyakinan. Kira-kira kapan akan berakhir wabah corona ini? Tidak ada yang mampu menjawab. Masih dalam keadaan kegelapan, tapi masih bisa jalan-jalan, masih bisa makan, bisa minum, bisa berkomunikasi melalui media. Bagaimana dengan Nabi Yunus dulu? Nabi Yunus menghadapi kesulitan yang lebih berat dibanding dengan yang kita hadapi saat ini. Dan Nabi Yunus menghadap kepada Allah dalam kegelapan segala-galanya. Bukan lagi fil zulmah, tapi fil zulumat. Fanada fi zulumat. Beliau merintih, menjerit kepada Allah dalam kondisi yang sangat-sangat sulit. Gelap segala-galanya. Gelap mata, gelap berpikir, gelap perasaan. Sungguh sangat sulit. Tetapi Nabi Yunus tidak mengalami kegelapan iman. Beliau menghadap kepada Zat yang Maha Kuasa, yang menciptakan alam raya, yang mengetahui semua keadaan yang kecil, yang besar, di tempat luas, di tempat sempit. Maka Nabi Yunus menyatakan, La ilaha illa ant. Tiada yang patut diharapkan selain Engkau. Tiada yang berkuasa selain Engkau. Tidak ada yang Maha Penyayang selain Engkau. Tidak ada yang mengetahui apa yang sedang dialami selain Engkau. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok selain Engkau. Tidak ada yang mengetahui keadaan di langit dan di bumi selain Engkau. La ilaha illa ant. Dan tidak ada yang berkuasa untuk mengangkat virus corona selain Engkau. Tidak ada yang berkuasa untuk menyembuhkan sekian manusia yang sudah terkena positif virus corona selain Engkau. Tidak ada yang memberikan jalan keluar menghadapi kesulitan ini selain Engkau. La ilaha illa ant. Tidak ada yang berkuasa untuk merubah keadaan di negeri ini selain Engkau, ya Allah. La ilaha illa ant. Terkadang kami hamba-hamba yang sangat lemah ini suka merasa gelisah, bimbang. Ini karena kebodohan, karena keroposnya iman kami. Bukan karena Engkau yang tidak sayang, bukan karena Engkau yang membiarkan kami. Subhanak, Maha Suci Engkau. Engkau tidak pernah berbuat zalim. Engkau tidak pernah berbuat aniaya. Tapi justru ini sungguhnya aku kuntu minal zalimin. Benar-benar termasuk orang yang berbuat zalim. Menzalimi waktu, menyalahgunakan waktu, menzalimi harta, menyalurkannya bukan dalam hal yang benar, menzalimi mata karena dipakai melihat yang tidak boleh dilihat, menzalimi telinga karena digunakan untuk mendengar yang tidak patut didengar, menzalimi lisan karena terkadang digunakan untuk berkata yang tidak patut dikatakan. Duh, sekian banyak karunia yang Engkau curahkan kepada kami yang sering kami salah gunakan. Inni kuntu minal zalimin.
Sungguh aku termasuk yang zalim. Nabi Yunus mengulang-ulang kalimat la ilaha illa ant subhanak inni kuntu minal zalimin. Mari kita ikuti jejak langkah Nabi Yunus. Karena kita sangat-sangat merasakan menghadapi masa depan begitu gelap. Apa yang mesti dilakukan? Maka sangat penting bagi kita untuk sering-sering mengatakan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Allah memberikan informasi kepada kita bahwa setelahnya Nabi Yunus mengulang-ulang kalimat la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin, Allah mengabulkan apa yang dimohonkan Nabi Yunus. Fastajabna lahu, maka kami kabulkan bagi Yunus. Wa najjaynahu, dan kami selamatkan dia. Minal gham, dari kebimbangan, kegelisahan, kebingungan. Jelas tidak dapat kita bayangkan bagaimana Nabi Yunus ketika berada dalam ikan. Oh, luar biasa beratnya. Kita tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya dengan problem yang dihadapi Nabi Yunus. Seberat bagaimanapun dihadapi Nabi Yunus, sungguh Allah Maha Kuasa memberikan solusi dengan sekejap saja. Dan Allah tegaskan, apa yang diberikan kepada Nabi Yunus berupa solusi. Allah selamatkan Nabi Yunus dari kondisi yang sangat mencekam, yang tidak sama sekali terbayang akan bisa keluar dari ikan. Tetapi kan ikan ciptaan Allah, manusia ciptaan Allah, dan kita saat ini menghadapi corona ciptaan Allah yang selalu bertasbih kepada Allah. Allah tegaskan kepada kita, bukan cuma Yunus, Nabi, Rasul, yang dikabulkan doanya. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian pula kami berkuasa menyelamatkan mukminin. Mari kita perhatikan tulisan nunji. Berbeda dengan tulisan biasa. Karena ini adalah merupakan peristiwa yang luar biasa. Bacaan nunji satu-satunya dalam Al-Quran. Suara tanwin bukan di akhir kata. Ini di tengah-tengah. Nunnya satu. Tapi dibaca tanwin. Nunji. Subhanallah. Atau nun ini dua, tapi ditulis satu. Dan bacaannya tetap terpelihara. Walaupun sudah 14 tahun berlalu, tulisan tetap seperti ini. Bacaan adalah nunji. Nunjil mu'minin. Untuk riwayat Hafaz. Memberikan makna kepada kita bahwa Allah Maha Kuasa untuk segera menyelamatkan umat yang beriman padanya, yang mengaku tentang dirinya sebagai orang yang banyak berbuat dosa, banyak berbuat salah. Menyikapi virus corona ini, jangan selalu kita menuduh kepada orang-orang yang tidak beriman saja. Oh, dasar mereka komunis. Oh, dasar mereka anti tauhid. Oh, dasar mereka suka berbohong. Enggak hanya kepada mereka, tapi mari kita lihat diri kita sendiri. Sebagaimana Nabi Yunus. Nabi Yunus adalah seorang rasul, seorang nabi. Beliau tidak pernah musik, tidak pernah mabok, tidak pernah berzina. Hanya melihat orang-orang yang beriman tidak patuh, tidak tunduk, maka beliau pergi dalam keadaan kecewa berat, mughadiban. Dan ternyata Allah peringatkan dia, yaitu dengan ditelan oleh ikan. Setelahnya berada dalam ikan, sadar betul Nabi Yunus bahwa ini adalah merupakan kesalahan bersama, kesalahan orang yang diajak dan kesalahan orang yang mengajak. Mari kita sadarkan diri kita. Kita suka ruku, suka sujud, suka melaksanakan sholat berjamaah. Jangan sekali-kali mengaku kita adalah sudah soleh, sudah baik, sudah benar. Ini gara-gara dosa orang yang suka berbuat dosa.
Nabi Yunus dosa apa? Tetapi beliau dihukum oleh Allah. Dan setelahnya kena hukuman yang sangat bermakna untuk kepentingan hidup kita semuanya, yaitu mengikuti jejak langkah beliau. Hukuman yang ditetapkan kepada Nabi Yunus adalah ditelan oleh ikan. Dan Nabi Yunus tidak menyalahkan kepada Allah, tidak menyalahkan kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah, tapi beliau mengaku salah sendiri. La ilaha illa anta subhanak. Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Tiada yang berkuasa menyelamatkan kami selain Engkau, ya Allah. Tidak ada yang memegang kekuasaan di seluruh alam selain Engkau, ya Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berkuasa untuk mengangkat virus selain Engkau. La ilaha illa anta. Subhanak. Maha suci Engkau, kami yang kotor. Maha suci Engkau, kami yang bodoh. Maha suci Engkau, kami yang salah. Maha suci Engkau, ya Allah. Ini adalah merupakan kesalahan kami. Kami sering memandang orang lain saja salah, bukan diri kami sendiri. Subhanak. Inni kuntu minal zalimin. Mari kita sama-sama mengucapkan ini, sungguhnya aku, kuntu akulah minal zalimin, termasuk yang berbuat zalim. Bila kita sering-sering mengungkapkan kalimat la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin, kita yakin sebagaimana Allah mengabulkan permohonan Nabi Yunus, Allah juga akan mengabulkan permohonan kita. Karena sudah janji Allah, wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian pula kami menyelamatkan mukminin di mana saja berada, kapanpun mereka memohon. Allah gunakan kalimat kadzalik, demikian pula halnya. Artinya kita akan diposisikan sebagai orang yang mengikuti Nabi Yunus. Tentunya kita juga akan mendapatkan keselamatan dari Allah. Walaupun problem yang kita hadapi tidak seberapa dibanding dengan problem yang dihadapi Nabi Yunus. Nabi Yunus menghadapi problem yang sangat-sangat berat. Fil zulumat, gelap segala-galanya. Bukan fil zulmah. Zulmah satu kegelapan, tapi fil zulumat. Ya, kita terkadang merasa juga dengan adanya virus ini, gelap ekonomi, gelap komunikasi, gelap menghadapi masa depan, gelap bagaimana anak-anak kita, keluarga kita di masa mendatang, gelap segala-galanya. Tetapi tidak seberat yang dihadapi Nabi Yunus. Hamba-hamba Allah, mari kita sering-sering mengungkapkan kalimat la ilaha illa ant. La ilaha illa ant. La ilaha illa ant. Subhanak. Subhanaka ya Rabb. Inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanak. Inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanak. Inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanak. Inni kuntu minal zalimin. Silahkan lanjutkan untuk mengungkapkan la ilaha illa anta subhanak. Inni kuntu minal zalimin.